Saya pada waktu masih muda itu lepas SMA ya. Jadi lepas SMA dulu itu saya masih menganggur selama 1,5 tahun, kemudian 6 bulan itu bekerja di perusahaan swasta, yang mana 3 bulan itu di Probolinggo, 3 bulan kemudian di Surabaya. Pada masa-masa waktu kerja inilah saya mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Alhamdulillah berhasil. Kemudian menjalani masa-masa taruna dari tahun 97 sampai tahun 2002. Alhamdulillah lulus yang terbaik. Dan kemudian saya berlayar, alhamdulillah seluruh Indonesia sudah. Dan itu saya jalankan selama 5 tahun. Tahun 2007 itulah titik balik untuk perusahaan pelayaran yang bergengsi, yaitu di perusahaan pelayaran Belanda. Tahun 2007 sampai tahun 2009. Selama 2 tahun saya join dengan perusahaan pelayaran Belanda. Alhamdulillah seluruh dunia sudah dikunjungi, dan ditutup tahun 2010 dengan perusahaan pelayaran di Singapura, yang mana pada waktu itu perusahaan Singapura amat sangat membutuhkan saya sebagai operator di kapal milik dari perusahaan Singapura, yang mana setelah itu saya mengundurkan diri sebagai seorang pelaut di tahun 2010 dan memulai fase baru sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan, yang mana saya didudukkan sebagai seorang dosen dan pengajar sampai hari ini. Yang mendasari saya untuk mendaftar di Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai seorang pegawai negeri, saya menginginkan lebih dekat dengan keluarga, yang mana keluarga saya itu ada di Probolinggo dan ada di Malang. Jadi Surabaya merupakan alternatif satu-satunya untuk saya untuk mendekat kepada keluarga. Untuk bekerja sebagai anak buah kapal, baik itu di nasional maupun internasional, perbedaannya hanya mata uang dan keuntungan yang didapat, yaitu kalau di dalam negeri tentunya dengan gaji rupiah dan hanya berkeliling di Indonesia saja. Kalau yang di internasional tentunya selain gajinya dolar Amerika, dan saya juga berkeliling dunia. Kalau pengalaman sebagai seorang pelaut tentunya semuanya menarik. Hanya saja kalau yang di kota-kota besar seperti Makassar, Padang, Lampung, Jayapura itu adalah kota-kota besar di Indonesia, yang mana saya di sana itu bisa berbelanja, komunikasi itu lancar, dan tentunya untuk kirim dana ke keluarga itu lebih mudah. Tapi kalau untuk yang di daerah-daerah terpencil seperti masuk hutan atau pantai-pantai yang memang di situ amat sangat susah untuk berkomunikasi, tentunya hal itu juga suatu kenangan yang pahit yang saya tidak bisa lupakan. Kalau untuk internasional, untuk transfer dana ke keluarga itu sudah ditangani oleh perusahaan pelayaran, dan keluarga alhamdulillah tidak pernah mempertanyakan akan hal itu. Untuk komunikasi, alhamdulillah sejak saya sudah di luar negeri, komunikasi itu banyak menggunakan internet, dan kemudian juga ada telepon internasional yang harganya tentunya lebih murah daripada menggunakan kartu-kartu yang memang berkondisi untuk mahal. Untuk perjalanan dari Eropa menuju Afrika, dalam hal ini kalau untuk di Finlandia
Tentunya Finlandia itu pada waktu musim panas amat sangat menawan. Tapi kalau musim dingin banyak salju dan es yang amat sangat untuk hawanya itu dingin menusuk. Di Afrika ketika musim dingin tentunya itu lebih bersahabat daripada musim panas seperti di Tunisia. Alhamdulillah untuk 2 musim ini sudah saya alami dan alhamdulillah tidak ada masalah, bahkan meninggalkan kenangan yang indah. Selama saya mengajar dari tahun 2011 sampai hari ini tahun 2019, tentunya taruna yang berdatangan dari seluruh Indonesia itu banyak. Tapi kalau dominan tentunya ada di Pulau Jawa dan lebih banyak lagi berasal dari Jawa Timur. Karena mereka punya anggapan bahwa untuk apa bersekolah jauh-jauh seperti di Jakarta atau di luar Jawa, kalau di Surabaya sudah menyiapkan pendidikan untuk taruna yang lebih murah biayanya. Kalau program untuk di Poltekpel Surabaya seperti jurusan elektro, itu untuk elektro sendiri adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini ditangani oleh Politeknik Pelayaran Surabaya, merupakan program unggulan dan alhamdulillah banyak diserap oleh dunia usaha, pelaku industri pelayaran seperti PT Meratus, PT Tanto, dan lain sebagainya. Untuk elektro itu sendiri tentunya banyak menangani masalah kelistrikan dan ini memang belum banyak yang tahu bahwa hal itu amat sangat dibutuhkan di atas kapal. Untuk lulusan Politeknik Pelayaran Surabaya, alhamdulillah penyerapannya itu tidak mengecewakan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri, peminatnya itu banyak. Tentu ini tidak lepas dari promosi dari pengembangan usaha divisi tersebut yang banyak rajin untuk menuju perusahaan-perusahaan pelayaran yang mana mereka itu amat sangat tertarik untuk merekrut para taruna dan taruni yang memang sangat dibutuhkan kompetensinya oleh perusahaan pelayaran. Maka dari itu alhamdulillah selama ini untuk Politeknik Pelayaran Surabaya lulusannya itu terserap 100%. Alhamdulillah, terutama untuk program unggulan kami di elektro itu yang paling menempati primadona, terutama di perusahaan pelayaran swasta yang ada di Surabaya. Untuk taruna Politeknik Pelayaran Surabaya sesuai dengan programnya yaitu diasramakan, tentunya mereka itu akan menjalani masa pendidikan selama kurang lebih 2,5 tahun adalah itu yang minimal, yang untuk maksimalnya adalah 4 tahun. Untuk yang khusus 4 tahun ini adalah program baru yaitu D4, apalagi ada di situ pola pembibitan, yang mana pola pembibitan itulah yang memang akan diserap langsung oleh negara dan mereka memang dipersiapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan yang terbaru ini namanya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Untuk jurusan yang ada di Politeknik Pelayaran Surabaya sesuai program lamanya itu memang masih di Nautika dan Teknika. Untuk elektro itu adalah program yang dimulai sejak tahun 2016. Kemudian yang per tahun 2019 ini kami di Politeknik Pelayaran Surabaya membuka program baru yaitu transportasi laut, dan ini memang dipersiapkan untuk para pemuda atau pemudi yang tidak atau memang kurang berminat untuk berlayar, sehingga mereka akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan pelayaran tapi di bidang perkantorannya seperti bongkar muat atau perizinan, yang mana itu amat sangat juga dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran. Untuk kegiatan yang ada di Politeknik Pelayaran Surabaya ini amat sangat banyak dan beragam, seperti karawitan,
Banjari, Tarate, Dayung, bahkan yang sedang dirilis ini adalah menembak bekerja sama dengan pembina yang dari TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk yang lain-lain seperti marching band, kemudian juga ada band, dan ini sekarang sedang dikembangkan karena seringkali ada event untuk mengundang kami di perlombaan-perlombaan untuk memperebutkan juara dari pihak panitia. Kalau untuk program-program diklat yang ada di Politeknik Pelayaran Surabaya juga banyak dan beragam, seperti Basic Safety Training, Advanced Firefighting, kemudian SCRB, kemudian ada lagi MEVA, ada lagi MC, ada lagi gas, tanker, dan chemical, dan alhamdulillah semuanya sudah recommended. Untuk tips dan trik supaya diterima di Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai seorang taruna atau taruni, maka persyaratannya itu yang penting pertama adalah sehat, baiklah rohani maupun jasmani. Untuk rohani tentunya dia ada hubungannya dengan psikologi, dan kalau untuk yang fisik tentunya mereka akan berhubungan dengan dokter kemiliteran. Dan yang kedua adalah cerdas, seperti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di laut. Dalam hal ini mereka harus lulus tes di akademik. Yang lain-lain seperti jasmani ini membutuhkan ketahanan fisik, tapi itu yang kita butuhkan pada saat mendaftar itu, yang fisiknya tentunya tidak loyo, sehingga ketika mereka itu masuk di sini, mereka tidak hanya gagah tapi juga tampan lahir dan batin. Sudut pandang saya, kekaguman kepada para ulama seperti Hadratus Syekh Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki, beliau almarhum pengasuh sekaligus pendiri Al-Khidmah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya, dan lain-lain seperti Kyai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan semua tokoh-tokoh yang berafiliasi di Nahdlatul Ulama, itu mereka amat sangat saya kagumi karena mereka menunjukkan akan kebenaran, bahkan bisa diteladani dan bisa diterapkan di institusi manapun, termasuk di institusi tempat saya bekerja di Kementerian Perhubungan pada umumnya dan Politeknik Pelayaran Surabaya pada khususnya. Untuk keteladanan yang bisa kita ambil dari para ulama, yang tidak kalah penting tentunya keteladanan ya. Mereka bisa menjadi pengayom sekaligus bisa menjadi pemimpin yang amat sangat disegani. Dalam hal ini beribadah mereka bisa kita teladani, tata cara mereka berbicara bisa kita teladani, tindak tanduk mereka bisa kita tiru, walaupun pada tingkatan atau kelas yang hanya kita mampu, walaupun tidak seluruhnya, tapi 1-2% bisa kita ikuti kepada mereka, yang mana hal ini tentunya amat sangat menginspirasi saya selaku pengajar dan dosen di Politeknik Pelayaran Surabaya. Kemudian hal ini bisa diterapkan kepada para anak didik saya, dalam hal ini taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Surabaya. Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno pernah memberikan suatu semangat kepada para pemuda, khususnya saya selaku orang yang mengagumi beliau, yaitu bermimpilah setinggi langit, kalau engkau jatuh maka engkau jatuh di antara bintang-bintang. Dalam artian ketika saya bercita-cita maka memang saya harus tinggi setinggi langit, kalaupun jatuh nanti tidak terlalu jatuh sekali, dan ini amat sangat bisa kita teladani tindak tanduk dari beliau sendiri. Untuk menjadi seorang yang ingin luas wawasan dan pemikirannya, tentunya pelaut adalah satu-satunya profesi yang bisa kita pilih. Alasannya karena memang kalau pelaut itu banyak berkumpul dengan orang yang memang belum pernah kita kenal, seperti dari luar negeri,
lain bangsa, lain suku, itu amat sangat membuka pikiran kita supaya lebih dewasa. Dan kita bisa bergaul dengan mereka, yang mana hal ini tidak bisa kita jalankan atau kita lakukan di kampung halaman. Dan lagian dengan mengenal mereka secara lebih dekat, tentunya akan menambah wawasan yang tentunya amat berguna untuk masa depan kita. Maka memang pilihan di Politeknik Pelayaran Surabaya itu adalah yang paling tepat, karena selain memang menjadi ikon di Surabaya, tapi juga bisa dijadikan tempat untuk kita menempa diri sebagai seorang pelaut yang handal. Pengalaman sebagai seorang pelaut yang saya jalani selama 10 tahun amat sangat menginspirasi di kehidupan saya yang saat ini, dan bisa menularkan semangat kepada para taruna dan taruni di Politeknik Pelayaran Surabaya, sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk berlayar sejauh mungkin, seperti yang pernah saya alami di Belanda, di Finlandia, dan di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Yang mana di negara-negara seperti Finlandia yang amat sangat menawan pada waktu musim panas, kemudian di Afrika yang amat sangat menawan pada waktu musim dinginnya. Tentunya bersentuhan dengan mereka, kemudian bergaul dengan akrab, amat sangat membuat saya itu merasa menjadi sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, yang selama ini hanya kita bisa lihat di televisi, yang selama ini hanya bisa kita lihat di internet, bahkan yang selama ini mungkin hanya mendengar dari para pelancong yang pernah ke luar negeri. Tapi kalau mendengar, melihat dari mereka, itu rasanya masih kurang bagus buat saya, dalam artian ya lebih baik memang mengalami sendiri. Ketika kita di Belanda secara langsung, di Finlandia, di Afrika, itu buat saya adalah sesuatu yang amat sangat tidak bisa dinilai dengan apapun, karena memang itu menjadi suatu cita-cita dan keinginan saya sejak kecil. Ketika melihat televisi, kapan saya bisa ke sana? Ketika saya mendengar dari teman-teman bahwa mereka itu pernah ke sana, saya hanya bergumam dan di hati berdoa, kapan ya mudah-mudahan terkabul. Alhamdulillah, Allah mengabulkan semuanya, dan sekarang saya bisa menginspirasi balik kepada para taruna dan taruni supaya lebih semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, dan semangat dalam meraih cita-cita yang tinggi. Mimpi dan harapan saya yang belum terwujud saat ini yaitu membuat karya seperti penerbitan buku dan membuat satu album, yang mana ini tentunya sesuatu yang menantang untuk saya untuk bisa saya selesaikan, dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat supaya bisa membawa manfaat untuk para taruna dan taruni pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya Saiful Irfan, dosen di Politeknik Pelayaran Surabaya. Maka saya memanggil kepada para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, pada khususnya di Jawa Timur, untuk datang ke Poltekpel, mendaftar sebagai seorang taruna dan taruni, yang mana masa depan Anda ada di depan mata. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Haryanto, jabatan sehari-hari sebagai pengasuh taruna Politeknik Pelayaran Surabaya. Ya, untuk profil perwira jaga hari ini adalah Pak Saiful Irfan. Beliau untuk menjadi Paga adalah menggantikan direktur. Jadi untuk tugas Paga saya kira tiap hari Pak Saiful dengan tegas sesuai aturan yang ada. Jadi untuk kegiatan-kegiatan taruna semua disesuaikan dengan PAST dan Pertiktar yang ada. Jadi profil Pak Saiful adalah sangat disiplin dengan waktu, terutama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Taruna wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama yang beragama Islam.
Untuk yang beragama lain bisa dilaksanakan di tempat yang telah disediakan, baik agama Nasrani maupun Hindu. Dan untuk kegiatan-kegiatan harian, beliau sangat mendukung untuk kegiatan taruna, baik mengenai ekstrakurikuler maupun waktu pembelajaran di kelas. Saya kira beliau sangat jelas untuk melaksanakan tugas. Jadi sebagai Paga secara tidak langsung adalah menggantikan direktur. Semua aran-aran ya jelas dipegang oleh Paga. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Madya Irsyad Arkan Situmorang, kelas itu pola pembibitan NIT 0618036 Kesan saya kepada beliau ketika beliau jaga dan menjabat sebagai perwira jaga di Politeknik Pelayaran Surabaya. Dia adalah seorang yang tegas. Beliau menjabat sebagai perwira jaga di Politeknik Pelayaran Surabaya, memiliki sifat yang tegas dan taat kepada PAST dan mendidik para taruna di Politeknik Pelayaran Surabaya dengan sangat baik. Ketika dia menjabat, dia adalah seorang pemimpin yang patut dicontoh karena beliau memiliki sifat yang tegas, sopan, serta sifat yang sesuai dengan perwira. Sekian pesan saya terhadap beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.